Buat laki-laki memang penting ya Bang, punya tempat sandaran yang lain. Makanya di sini juga laki-laki dan perempuan harus sama-sama paham, apalagi kalau sudah menjadi suami dan istri. Ketika seorang istri berharap kasih sayang atau perhatian suami itu hanya untuk dirinya sendiri, maka siap-siap saja teman-teman untuk mendapatkan kekecewaan. Karena ketika seorang laki-laki hanya fokus pada istrinya saja, secara mentalitas dia akan hancur. Laki-laki itu langkahnya harus luas, laki-laki itu langkahnya harus lebar. Untuk apa? Untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan dia di rumah. Kita akan melihat laki-laki yang kurang punya pengalaman di luar, biasanya kaku, kikuk orangnya ya, lemah, kalah juga sama istri, dan akhirnya ngambil keputusan juga bukan keputusan yang bijak dan bukan keputusan yang bermanfaat. Ya, nanti juga akan ada perbedaan antara anak laki-laki. Anak laki-laki itu usahakan jangan berikan dia kesempatan untuk tinggal bersama orang tuanya seumur hidup. Apalagi kalau dia ada di fase-fase pendidikan. Ya, nanti kita sebagai orang tua, bapak maupun ibu, anak kita izinkan mereka keluar rumah. Ya, pesantrenkan mereka atau titipkan mereka kepada orang lain. Nanti akan kelihatan bedanya seorang laki-laki yang pernah tinggal di luar dengan laki-laki yang seumur hidupnya di rumah aja. Laki-laki yang tidak pernah keluar rumah cenderung cengeng dalam menghadapi kehidupan. Bukan cengeng ketika dicubit nangis, bukan. Ya, patah hati, lebay. Coba di sini perempuan ngacung, siapa yang suka kalau ketemu laki-laki lebay? Nggak ada kan? Semuanya pengen laki-laki itu ya cowok gitu kan. Ya, cowok gitu Bang. Ya, tapi itu tadi menghancurkan laki-laki itu dengan apa? Dengan tidak membiarkan mereka bebas keluar. Banyak perempuan yang cemburu kalau suaminya itu main dengan temannya, padahal itu kebutuhan dia. Ya. Jadi kamu mah sama teman aja bela banget, giliran sama istri begini. Itu sebenarnya ucapan toksik, hati-hati. Laki-laki itu harus kuat. Tapi kuatnya mereka butuh pengalaman di luar, apalagi ke pengajian. Ini banyak juga Bang, anak-anak AA ngaji, abis nikah jadi jarang ngajinya. Karena akhirnya, ya soalnya saya harus ini, istri saya ketemunya cuma hari ini nih sama istri, kayak gitu. Oh ya sudah, sih hanya akan mengembalikan semua permasalahan kepada masing-masing orang. Tapi kalau laki-laki sudah mulai sempit langkahnya, perempuan sendiri yang bakal repot. Dia udah repot aja nanya ke kita, kenapa ya suami saya begini? Ya karena kalian tidak mengizinkan suaminya untuk memiliki langkah yang lebar. Gitu. Biarkan dia main dengan temannya. Toh dia main juga hanya untuk 1 hari, enggak 2 hari. Setidaknya ada 5 hari di rumah. Enggak habis. Ya, main sama temennya selama teman-temannya pada normal, insya Allah gak akan selingkuh. Ya, nggak apa-apa, kasih dia waktu. Itu kan? Karena emang bertemu dengan temannya itu adalah kesehatan mental dia. Dan izinkan dia juga untuk bisa melihat dunia lain, dunia pernikahan, selain daripada yang dia hadapi. Untuk apa? Untuk menambah referensi dia dalam kehidupan. Ya, lagi juga kalau yang sudah menikah, seringkali pembahasannya itu tentang rumah tangga. Nanti ada yang berbagi, si A ngasih tahu pengalaman dia begini, si B begini. Tenang aja, cowok mah nggak kayak cewek kalau ngegosipnya. Sama jeng, istri saya juga. Baru begitu, istri saya nih. Insya Allah cowok mah nggak begitu. Jadi nggak usah takut diomongin. Ya, cowok ngegosip sama, cowok ngegosip. Tapi beda kita mah ya Bang ya, kayak gitu. Pengen sih melambai tapi takut nyalahin istri. Astagfirullah, nggak itu bercanda ya. Untuk bilang mindalik. Ya. Jadi itu, makanya kita harus paham dengan kondisi itu. Menjadi seorang istri, ketika kita sudah kita terlalu posesif, siap-siap rumah tangga hancur. Karena tadi laki-laki yang langkahnya pendek tidak akan menjadi pria, gitu ya Bang. Ya, itulah kenapa izinkan mereka bertemu dengan komunitasnya. Apalagi kalau komunitasnya pengajian ya, itu udah jangan dihalangi. Tapi kalau pengajiannya makoli suruh keluar. Ya, udah kalau yang sesat-sesat kayak gitulah, udah jangan itu mah nggak usah diikutin ya. Ada yang ikut nggak di sini? Jangan. Kalau udah sampai harus baiat itu ada, tapi baiat kepada komunitas, kepada aliran itu nggak ada. Berbaiat itu janji setia itu ada, ya namanya janji setia. Menteri aja jadi menteri di baiat, ya kan?
Ya kan? Presiden ketika jadi presiden dibaiat juga, ada Al-Qur'an di situ. Ya. Tetapi kalau kita harus ikut pengajian dibaiat, atau jangan. Ya, nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Baiat itu ada. Kita jangan asing dengan istilah baiat. Tetapi baiat yang seperti apa dulu? Baiat itu artinya sumpah. Bersumpah setia, ada yang pakai syahadat juga, ada yang kayak gitu. Ya, kalau teman-teman diminta untuk melakukan hal itu udah langsung keluar. Kemungkinan besar itu indikasi aliran sesat. Ya. Tetapi kalau berbaiatnya itu pakai syahadat juga, tetapi untuk misalnya kepemimpinan gitu kan. Tadi ya pakai Al-Qur'an karena dia sebagai orang presiden atau apa. Itu nggak ada masalah gitu. Emang Rasulullah juga mengajarkan itu, apalagi nanti mah ya di akhir zaman kita memang harus berbaiat kepada Imam Mahdi gitu. Tapi kan zaman sekarang kita belum tahu Imam Mahdinya yang mana, ya nggak gitu. Jadi jangan dulu baiat, nunggu aja nanti ya. Nah jadi itu ya Bang ya, laki-laki juga harus punya sandaran. Kita bersandar kepada Allah itu mutlak, tapi bukan berarti tadi ya kepada manusia juga kita tidak bersandar, sekadarnya aja bersandarnya gitu pada hal-hal yang memang itu tercukupi oleh manusia, seperti tadi anak bersandar kepada ibu, ibu bersandar kepada suami, ya. Terus nanti suami gimana? Ya suami juga dalam kondisi tertentu, maka dia pun bersandar kepada istrinya, iya juga. Seperti halnya ketika Rasulullah selalu bersandar kepada Siti Khadijah ketika punya masalah, itu ya. Dan bahkan ketika Siti Khadijah wafat, kepada siapa Rasulullah berkeluh kesah? Yang paling sering kepada Siti Fatimah, ya, anaknya. Walaupun tidak curhat, tapi Siti Fatimah udah langsung tahu, karena Siti Fatimah melihat sendiri bagaimana Rasulullah dulu diperlakukan oleh ibunya. Terus kepada siapa lagi? Kepada sahabatnya, Abu Bakar, Umar. Ya, itu Rasulullah sering sekali berdiskusi dengan dua orang ini, karena secara usia itu nggak beda jauh. Mereka kedua-duanya di bawah Rasulullah. Terus kalau Sayyidina Ali sama Utsman itu emang lebih muda ya. Tetapi kemudian di sini ada hal yang unik, di mana ketika Rasulullah punya masalah, ketika ada fitnah kepada Siti Aisyah, itu Rasulullah curhatnya ke siapa? Ke anak kecil Bang, ke anak muda, gitu kan ya. Karena di situ mengangkat derajat si anak muda tersebut, terus juga anak muda itu belum punya kepentingan terhadap situasi pernikahan, sehingga pemikirannya itu cenderung polos. Jadi Rasulullah itu curhat kepada dua anak muda, ya. Dan di situ jawaban Ali itu unik. Anak muda Ali itu lebih ke Sayyidina Ali itu anak muda yang memang dia sudah menikah ya saat itu mah ya. Tapi nanti ada anak kecil juga yang umurnya masih belasan tahun. Sayyidina Ali mah jawabnya gini, ya Rasul, cewek mah banyak, pikirin amat lah, gitu kan. Maksudnya bukan meremehkan perempuan, tapi Sayyidina Ali itu tipe orang yang santai bawaannya. Artinya nggak usah terlalu didalemin masalah kayak gitu mah, gitu. Sayyidina Ali itu orangnya asik. Ya, tapi kalau ke sahabat yang lain tidak, emang berkata, terus kemudian mereka ngasih nasihat juga, gitu kan. Ya, jadi Rasulullah itu perilaku terhadap anak kecilnya pun luar biasa. Nah makanya kita Nabi bukan, ya enggak, apa bukan, anak kita ngomong ini disumpel sama kita ya, padahal Rasulullah sangat mendengar ya. Anak kecil tuh apa sih, gitu kan ya. Allah kamu, gitu kan misalnya. Jadi nggak nyunah banget. Jadi itu ya Bang ya, laki-laki juga bersandar. Nanti ya bisa kepada guru spiritualnya, guru ngajinya, ya pada orang tuanya. Cuma kita harus tahu ya teman-teman, batasi curhat kepada orang tua. Nasihat A masih sama. Telan yang pahit buat kita, kasih yang manis buat orang tua. Itu ya. Kalau kita ingin bercerita tentang masalah rumah tangga kita, kalau bukan tentang bahwa perceraiannya sudah di ujung tanduk mah jangan ngomong sama orang tua mah. Ya. Itu, kasih yang bagus-bagusnya aja. Itu. Kalau kita ingin nyari penyelesaian rumah tangga, cari orang lain. Terutama yang ngerti agama. Itu. Ya. Gitu ya, Bang. Wallahu a'lam bishawab.